Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini Ibu akan membahas eh, mengenai kuis 3.1 tentang momentum dan impuls. Tempo hari saat pertemuan tatap muka, Ibu lupa ya, giliran absen atas atau absen bawah saat itu yang ke sekolah, itu kita udah sempat menyinggung tentang apa sih itu momentum, sampai kita udah menyinggung tentang apa itu impuls gitu ya, dan mengerjakan beberapa nomor yang ada di LKS kalian. Nah, sekarang kita akan coba eh, mengulang lagi ya untuk yang udah sempat ketemu di kelas. Berarti kita ngulang sedikit dan untuk yang belum pernah ketemu di kelas, kalian bisa simak video ini baik-baik. Sekarang kita akan bahas tentang nomor satu. Nomor satu di kuis 3.1, ini kuisnya bisa kalian lihat di e-learning kalian ya. Ibu sudah pernah share dari awal banget, awal-awal semester 2. Oke, kita mulai di sini. Ada Andre, masanya 70 kg, mengendarai sepeda motor 150 kg dengan kecepatan 60. Berapakah besar momentumnya? Oke, kita tahu bahwa momentum itu sebenarnya adalah besaran yang berkaitan dengan pergerakan, gitu ya. Bisa juga didefinisikan sebagai ukuran kesusahan atau kesukaran untuk menghentikan benda yang sedang bergerak. Momentum itu dilambangkan dengan P kecil, ya, dapat dicari menggunakan persamaan MC. FYI, momentum itu juga merupakan besaran vektor yang artinya arah itu penting banget. Jadi kalau misalkan dia ke kiri, ke kanan, ke atas, atau ke bawah, itu plus minnya itu harus kamu perhatikan baik-baik gitu ya. Oke, ini kalau kalian melihat, kita lanjutin ke sini, ini ada Andre yang lagi naik motor. Otomatis nih, Ibu nggak bisa gambar motor gitu ya, tapi kalau misalkan kita umpamakan gitu ya, ini ada objek satu, di objek satu ini ada objek kedua. Keduanya bergerak bersamaan dengan kecepatan V. Maka M yang dimaksud ini adalah M total atau massa total. Gitu kan? Makanya di sini P-nya itu adalah massa total, jumlah massa keduanya, M1 ditambah M2 dikali V-nya. Massa satunya si Andre tadi 70, massa motornya tadi yang 150. Dikalikan dengan V-nya 60. 70 tambah 150 itu 220. 220 dikaliin sama 60. Wah, berapa nih? 220 dikaliin sama 60. Nanti kalian tinggal cari itulah hasilnya. Nanti kalian silang sendiri ya. Nggak mungkin A, nggak mungkin B. Kalian bisa cari sendiri nanti berapa. 13.000. Oke, tadi ada yang Saya udah pakai nemu. Silakan. Tadi jilbab berarti hitam. udah ada yang nemu ya. Tadi MV-nya, M-nya adalah 60 ditambah 150 dikali 60. Sorry, ini 70. Ini jadinya 220 kali 60. Jawabannya tadi 13.200 ya? Iya, Bu. Oke, sip. Berarti ini jawabannya adalah yang C. Nah, kalau kalian kemarin udah sempat nyoba ngerjain sendiri dan jawabannya benar, berarti udah aman. Gitu ya. Gue ingetin sekali lagi bahwa materi momentum impuls ini masuk ke dalam materi yang diujikan sampai ATM. Lalu berikutnya yang nomor 2. Tentang sebuah balok yang diam di atas lantai ditembak dengan sebutir peluru bermassa 100 gram, terus pelurunya nembus ke balok. Tentukan kecepatan gerak balok. Nah, otomatis kan ketika pelurunya nembus balok, baloknya geser dong, ya enggak? Karena kan dapat kecepatan dari si peluru. Maka ini bisa kita selesaikan dengan hukum kekekalan momentum. Hukum kekekalan momentum ini bisa kita tulis sebagai jumlah momentum sebelum ditambah lambangnya pakai sigma ya. Sigma momentum sebelum sama dengan jumlah momentum sesudah. Ingat momentum itu dimiliki oleh benda yang bergerak. Di awal tadi yang bergerak cuma peluru. Maka ini hanya momentum peluru. Nah, setelah kejadian tumbukan tadi, peluru bergerak, balok bergerak. Maka
kita di sini punya momentum peluru setelah tumbukan ditambah momentum balok setelah tumbukan. Supaya membedakan antara yang sebelum dengan yang sesudah itu, biasanya yang sesudah dikasih tanda aksen atau kutip atas gitu ya. Ini kalau kita lanjutin, momentum pelurunya berarti massa peluru kali kecepatan peluru. Peluru aksennya berarti massa peluru kali kecepatan peluru setelah tumbukan ditambah massa balok dikali kecepatan balok setelah tumbukan. Ingat tadi yang udah Ibu mention dari awal bahwa momentum itu adalah besaran vektor yang artinya arah tuh penting. Ya. Jadi dia ke kanan, ke kiri, atas, bawah itu penting. Kalau kita lihat di sini peluru geraknya ke kanan. Setelah tumbukan juga dia ke kanan. Maka balok pun juga akan bergerak ke kanan. Karena ke kanan semua, maka nanti momentumnya nilainya positif semua, V-nya positif semua, kecepatannya positif semua. Nah, sekarang kita tinggal lanjutin, kita masukin massa pelurunya, 100 gram, ini kita ubah ke dalam kilogram, harus di-convert ya. Ini sama juga dengan 0,1 kilogram. Ini kita masukin 0,1, dikali kecepatan pelurunya 100, massa pelurunya 0,1, kecepatan pelurunya setelah tumbukan berubah jadi 40, melambat ya, karena kan dia teredam sama si balok tadi. Massa baloknya itu 1, yang ditanya kecepatan balok setelah tumbukan. 0,1 kali 100 itu 10, 0,1 kali 40 itu 4, ditambah VB aksen. Karena 1 kali VB ya VB aksen kan. Maka kita nanti dapat nilainya adalah 6, itu adalah VB aksen. 6-nya positif, maka kita pastikan ini arah gerak baloknya pasti ke kanan. Gitu ya. Maka ini jawabannya adalah 6 meter per second ke arah kanan. Oke, berikutnya kita akan ke soal nomor 3. Di sini ada pernyataan berikut merupakan ciri-ciri tumbukan, berlaku hukum kekekalan momentum, berlaku kekekalan energi kinetik, yang merupakan ciri-ciri lenting sempurna. Lenting sempurna itu yang pertama adalah dia memiliki koefisien restitusi bernilai 1. Lalu dia berlaku 2 hukum di sini. Jadi dia berlaku hukum kekekalan momentum, HKM, dan juga berlaku hukum kekekalan energi kinetik. Nah, ini ciri-cirinya. Berarti berlaku kekekalan momentum benar, kekekalan energi kinetik benar, setelah kedua tumbukan menjadi nyatu itu salah, tidak mengalami perubahan bentuk, itu benar. Gitu ya. Kenapa setelah tumbukan keduanya tidak menyatu? Karena kalau dia menyatu, ya, itu bukan tumbukan lenting sempurna, tapi ini tumbukan tidak lenting. Itu ciri khas dari tidak lenting. Jadi kalau tidak lenting ya, untuk yang tidak lenting, kalian pasti pernah gitu ya ngelihat sesuatu yang tabrakan gitu ya. Misalnya ada objek bergerak ke kanan, yang satu ke kiri. Ini sebelumnya, setelah tumbukan, keduanya bergerak ke arah yang sama, nempel. Jadi satu. Nah, itu ciri-ciri dari tidak lenting. Mau arahnya awalnya gimana, tapi setelah tumbukan dia nempel, dia join, dia jadi satu geraknya, itu berarti tidak lenting. Gitu ya. Maka untuk nomor 3, jawabannya itu adalah 1, 2, dan 4. Bu, kalau misalkan saya pilih 1, 2 aja boleh nggak? Sebenarnya kalian pilih 1, 2 aja nggak salah. Kenapa? Karena kan 1, 2, 4 mengandung 1, 2 gitu kan ya, tapi tetap yang lebih tepat 1, 2, 4. Bu, kan dari ciri-ciri yang Ibu tulis di sini nggak mention bahwa bentuknya akan berubah atau tidak gitu. Nah, makanya tadi Ibu bilang kalau kalian mau jawab 1, 2 pun di soal yang seperti ini itu tetap Ibu anggap jawabannya benar. Gitu ya. Nah, lalu berikutnya ada nomor 4. Di sini ada sebuah peluru bermassa 15 gram ditembakkan dalam suatu ayunan balistik yang bermassa 1,5 kg. Peluru tertanam di dalam balok pada saat ayunan mencapai maksimum. Kawatnya itu membentuk sudut 60 derajat. Pertanyaannya adalah, berapakah kecepatan
peluru sebelum menembus ayunan. Ini kalau kalian bingung, kalian sebenarnya bisa mengerjakan soal fisika itu dengan bantuan gambar. Kalian bisa translate atau apa ya ibaratnya ubah soal itu jadi gambar. Jadi ini kalau kita coba gambar ya, ini ada ayunan balistik gitu ya. Nah, terus ada peluru gitu. Pelurunya ditembakin. Otomatis kan ketika ditembakin si balok tadi yang awalnya diam tergantung di tali, dia akan mengalami kenaikan dong, akan berayun. Gitu kan? Berayun dengan kenaikan tertentu ya, dengan ketinggian tertentu. Nah, dengan catatan si pelurunya ini jadi ada di dalamnya, mendem. Ingat tadi, ciri khas kalau misalnya dia dua benda setelah tumbukan jadi satu, berarti itu adalah jenis tumbukan yang tidak lenting. Jadi kalau besok pas ulangan ada pertanyaan kayak gini, pada kasus ini apakah termasuk ke dalam jenis tumbukan lenting atau tidak lenting, maka kalian harus bisa tuh ngejawabnya. Ya, berarti itu masuk ke dalam kategori tidak lenting. Kenapa? Karena setelah tumbukan, kedua bendanya jadi satu. Gitu ya. Sekarang kita balik lagi ke sini. Sebuah peluru bermassa 15 gram diayun, ditembakkan gitu ya. Kita bisa pakai yang tadi lagi, bahwa momentum sebelum itu akan sama dengan jumlah momentum sesudah tumbukan. Yang sebelum tumbukan yang bergerak cuma peluru, maka ini adalah massa peluru dikali kecepatan peluru. Sesudah tumbukan, itu kan mereka jadi satu. Berarti massa peluru ditambah massa balok dikali kecepatan ayunnya. Ingat, tadi setelah tumbukan, kecepatan itu kalian bisa tambahin tanda aksen atau kutip di atasnya. Bu, kenapa ini V-nya nggak V peluru dan V balok? Loh, kan mereka berdua udah nempel jadi satu. Kecepatannya sama aja, barengan. Makanya ditulisnya bentuk persamaannya jadi seperti ini ya. V-nya jadi joinan. Untuk tanda kutipnya. Sekarang kita masukin nilai massa pelurunya, yaitu 15 gram. Ini kita ubah ke dalam kilogram, berarti kita bagi 1000 ya. Ingat, ini harus kita ubah ke kilogram. Diubah dulu. Kecepatan pelurunya, pas awal masih dipertanyakan, massa pelurunya itu adalah 15 per 100, per 1000. Massa baloknya tadi 1,5. Kecepatan setelah naiknya, kecepatan setelah tumbukannya, ini kan dia naik. Maka V aksen itu bisa ditentukan menggunakan persamaan ini, akar 2GH. Berarti akar kali 2 kali 10 kali kenaikannya. Kenaikannya berapa? Nah, kenaikannya di sini nih yang belum ada nih. Di sini cuma ngasih tahu bahwa panjang si kawatnya ini 2 meter. Dia berayun setinggi 60, ini 2 meter. Nah, ini ada kenaikan di sini, kalian bisa menggunakan sudut yang ada di sini. Ya, untuk tahu berapa sih ketinggian yang ada di sini. Sekarang kita bisa lihat ya. Berarti tinggi yang ada di sini itu bisa diukur dari panjang di sini, panjang tali awal baloknya dikurang dengan tinggi dari sini ke sini. Jadi ini kalau kita buat ya, ini tuh kayak ada, ini kan awalnya di sini. Sekarang berayun pindah ke sini, ini sudut tetanya. Nah, dari sini ke sini tadi kan H. Berarti H itu bisa diukur dengan menggunakan ya panjang kawat awal dikurang panjangnya si segitiga. Ini kan bentuknya kayak segitiga siku-siku kan? Gitu. Jadi tingginya itu adalah panjang si kawat dikurang panjang siku-sikunya. Gitu. Panjang kawatnya berapa? Panjang kawatnya itu 2 kan? Panjang siku-sikunya berapa? Ini siku-sikunya adanya di samping theta. Ingat kalau di samping itu kita pakai cos. Ya. Kalau di samping kita pakai cos. Artinya L siku, panjang siku-sikunya itu adalah L dikali cos 60 derajat. L-nya 2, cos 60 itu setengah. 2 kali setengah itu 1. Berarti
2 kurang 1, maka ketinggiannya itu, ayunannya itu naik setinggi 1 meter, berarti H-nya adalah 1. Ini berarti akar 20. Akar 20 itu sama juga dengan 2 akar 5, gitu kan? Karena kan 20 didapat dari 4 kali 5, 4 diakar keluar 2, 5-nya tetap di dalam. Inilah nilai dari V aksennya, 2 akar 5. Ini kalau udah, kalian bisa lanjutin, berarti 1,5 itu kan kalau kita buat dalam pecahan gitu ya, itu kan ini kita tulis dulu ya 15/1000. 1,5 kita bikin pecahannya per 1000 juga supaya mudah dihitungnya. Atau kalian boleh 15/1000-nya dalam desimal, terserah kalian nyamannya gimana. Kalau kita bikin dalam pembagian 1000 ya, ini berarti kan sama juga dengan 1.500 per 1000. 1.500 bagi 1000 1,5 kan, jadi tidak mengubah nilainya. Ini tinggal kita tambah. Ya, ini jadinya 15/1000 Vp sama dengan 15 tambah 1.500 itu jadinya 15.015/1000 dikali 2 akar 5, gitu kan? 1000-nya coret, ya. Terus berarti di sini Vp itu adalah 15 dikali 2 akar 5 dibagi 15. Jadi 15 yang di sininya tarik mundur ke bawah. Ini 100 tadi udah kita coret habis ya. Tinggal dicari deh, 15 bagi 15 dibagi 15 berapa? Kita coba pakai ini ya. Pakai kalkulator ya. Kita coba hitung. 1.515 bagi 15. Nah, jawabannya adalah 101. Ya. Jadi kita udah punya jawabannya. Ini berarti 101 kali 2 akar 5 alias 202 akar 5. Gitu. Jadi jawabannya yang D. Nah, nanti kalian bisa coba-coba lagi sendiri di rumah ya. Caranya gini, jadi kalian cari tahu dulu berapa V aksennya dengan menggunakan akar 2GH ini. Nah, kalau mau pakai akar 2GH ini harus tahu berapa H-nya. Nyari H-nya pakai hubungan yang tadi ini ya, bahwa H itu sama juga dengan panjang kawat aslinya dikurang nih yang segitiga siku-siku ini. Ini kan ada segitiga siku-siku di sini. Nah, segitiga siku-sikunya kebetulan ada di samping theta. Karena samping kita pakai cos, maka nyarinya pakai L cos theta, si L siku-sikunya tadi. Cos 60 setengah, 2 kali setengah dapatnya 1. Jadi ini sama juga dengan 2 kurang 1 deh. Kurang lebih seperti itu caranya untuk menentukan. Berikutnya, ini soal terakhir di kuis 3.1. Ada peluru bermasa 100 gram dengan kelajuan 150 meter per sekon menumbuk balok yang bermasa 1.400 gram. Terus dia diem di sarangnya. Nah, ingat kalau dia diem dan bersarang, ini pasti jenis tumbukan tidak lenting. Tentukan kelajuan balok dan peluru di dalamnya. Berarti yang ditanya itu adalah si V aksen. Ya. Berapa kelajuan balok di dalamnya. Udah pokoknya kalau di bab momentum impuls nah pasti kalian bakal sering pakai ini nih. Momentum sebelum sama dengan momentum sesudah. Gitu. Sebelumnya yang bergerak cuma peluru karena kan baloknya diem kan. Berarti MP VP sama dengan MP ditambah MB dikali V aksen. Nah, V aksen ini yang ditanya. Pelurunya 100 gram itu sama juga dengan 0,1 kilo. Kecepatan peluru awalnya 150. Massa pelurunya 0,1 kilo. Massa baloknya 1.400 gram. Ini diubah ke kilo berarti 1,4. Ya, ini dikali V aksen. Ini kali ini jadinya 15. 0,1 tambah 1,4 jadinya 1,5 V aksen. Berarti V aksen adalah 15 dibagi 1,5. Maka jawabannya adalah 10 meter per second. Oke, nah cukup di sini dulu untuk pembahasan kuis 3.1. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.